Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masrofah dengan NPM 2018-104-15155. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan persepsi komunikasi. Jadi, persepsi itu bukanlah sebuah kesimpulan. Pernah nggak kalian melihat sesuatu hal atau objek yang beranggapan bahwa hal itu dibenarkan, padahal belum tentu apa yang kita lihat itu benar, dan kalian langsung mengambil kesimpulan dari objek atau hal tersebut. Jadi persepsi itu apa sih? Jadi persepsi merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris yang bertujuan memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Ada 3 hal alasan yang terjadinya kesalahan persepsi. Yang pertama, efek halo. Ini terjadi karena kesalahan persepsi yang mempersepsikan seseorang pada kesan pertama. Yang kedua, stereotip. Ini terjadi karena kurangnya informasi atau sedikitnya informasi yang membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan di dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, prasangka, yaitu memprasangkakan seseorang. Saya akan memberikan contoh alasan terjadinya kesalahan sebuah persepsi. Yang pertama itu efek halo. Ini terjadi ketika kita melihat laki-laki dan perempuan berboncengan. Kita berpikir bahwa dia itu pasangan, padahal belum tentu itu pasangan. Sedangkan contoh dari stereotip ini berkaitan dengan efek halo yang membentuk asumsi kita terhadap kesan pertama. Yang ketiga ini contohnya juga masih berkaitan, persangka. Dari kesan pertama kita melihat mereka, kita berprasangka bahwa mereka itu mempunyai hubungan khusus, padahal belum tentu mereka berpacaran, bisa saja hanya berteman atau hubungan kakak beradik. 2 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor internal. Ini terjadi di dalam diri sendiri atau individu, antara lain fisiologis. Biasanya informasi ini didapat melalui indera sehingga membentuk interpretasi tiap orang berbeda-beda. Yang kedua, pengalaman, ingatan atau kejadian yang dialami seseorang sehingga membentuk persepsi tersebut. Yang ketiga, suasana hati, keadaan emosi yang terjadi pada seseorang itu sama halnya membentuk persepsi kepada orang yang ia temui. Sedangkan faktor eksternal ini, faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan atau objek-objek. Elemen-elemen ini mengubah sudut pandang seseorang terkait apa yang ia lihat. Pengalaman saya pribadi terkait persepsi komunikasi ini ketika teman saya membuat status galau di sosial media dan snap WA, itu saya berpikir bahwa ia sedang ada masalah dengan pacarnya. Padahal belum tentu status galau tersebut bertujuan atau sedang ada masalah dengan pacarnya. Bisa saja ia ada masalah di dalam keluarganya sendiri. Contoh kedua itu ketika kita melihat sebuah objek yang menurut kita itu bagus, bermakna, tapi dari sudut pandang orang lain atau teman kita itu berbeda. Itulah kesalahan persepsi yang pernah saya alami. Jadi, agar tidak adanya kesalahan persepsi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu fakta dan datanya, agar tidak adanya isu atau rumor yang beredar sehingga merugikan orang lain. Oleh karena itu penting sekali untuk kita saring informasi yang kita dapat sebelum kita membicarakan kepada orang lain. Sekian informasi terkait persepsi komunikasi, kurang lebihnya mohon maklum.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.